Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RBL Matematika kelas 1248 yang beranggotakan dari saya, Delia Putri Pratami, absen 1. Saya Andisa Sabila, absen 3. Saya Devita Aulatif, absen 6. Dan saya Relda Stioni, absen 24. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan RBL Matematika yang berjudul Alat Peraga Matematika. Di sini ada pengertian matematika yang akan dibacakan oleh saya. Pengertian matematika ini kita mengambil beberapa pengertian matematika dari 3 tokoh, yaitu Ismail DKK, Johnson dalam Bruce Effendi, dan Klein. Di sini menurut Ismail DKK, matematika itu merupakan ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya, membahas masalah-masalah numerik mengenai kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan pola bentuk dan struktur, sarana berpikir, kumpulan sistem, struktur, dan alat. Lanjut. Sedangkan menurut Johnson dalam Bruce Effendi, matematika adalah unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi, aksioma, dan dalil-dalil di mana argumen setelah terbukti valid pada umumnya, karena matematika ini sering disebut ilmu deduktif. Menurut Klein, matematika ini bukanlah pengetahuan yang dapat menjadi sempurna untuk dirinya sendiri, tetapi matematika ini terutama untuk membantu orang memahami dan mengatasi masalah matematika sosial, ekonomi, dan alam. Ini tumbuh dan berkembang karena proses berpikir, oleh karena itu logika adalah dasar untuk pembentukan matematika. Lanjut, akan dibacakan oleh Devita. Pengertian media belajar. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium yang berarti perantara atau pengantar. Menurut Sadiman, pengertian media adalah media sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan pengirim pesan kepada penerima pesan, sehingga dapat merangsang filtran, perasaan, perhatian, dan minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa. Sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Ya, selanjutnya ada alat peraga matematika. Alat peraga adalah suatu benda asli dan benda tiruan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi peserta didik. Di sini ada jenis-jenis alat peraga. Yang pertama, alat peraga kekekalan luas, kekekalan panjang, kekekalan volume, dan kekekalan banyak. Di samping ini ada contoh, yaitu belah ketupat untuk kekekalan luas, tangga yang KMHM DAM itu untuk kekekalan panjang, dan sempua contoh kekekalan banyak. Lalu yang kelima ada alat peraga untuk pengukuran dalam matematika, yang keenam bangun-bangun geometri, yang ketujuh alat peraga untuk permainan dalam matematika. Di sebelah kanan yang busur itu merupakan alat untuk pengukuran dalam matematika, dan yang menggunakan objek mobil dan hewan, barang, itu merupakan alat peraga untuk permainan dalam matematika. Lalu ada contoh alat peraga. Yang pertama tangram, itu merupakan contoh kekekalan luas. Yang kedua ada menara Hanoi untuk permainan. Batu bisa digunakan dalam kekekalan banyak. Kuadrat jumlah, model Pitagoras, volume kubus, dan klinometer. Di sini saya mengambil salah satu contoh klinometer yang paling sederhana. Kita bisa membuat klinometer ini dari kertas persegi yang dilipat, lalu dikasih sedotan dan lakban dan tali yang diikat oleh koin. Nah, di sini itu apabila si tali itu sejajar dengan sisi segitiga, maka akan membentuk 45 derajat dari mata kita dengan puncak objeknya. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Rachel. Manfaat media dalam pembelajaran. Edgar Dale menggambarkan bahwa pengetahuan siswa akan semakin abstrak apabila materi disampaikan melalui bahasa verbal. Media ini membuat siswa tidak mengalami verbalisme atau siswa hanya mengetahui tentang kata, bukan makna dari materi pembelajaran tersebut. Media pembelajaran juga membuat gairah siswa meningkat dalam menangkap pesan atau materi pembelajaran. Karena beragam karakter siswa dalam belajar,
Ada siswa yang memahami sesuatu perlu keterlibatan fisik maupun psikis. Next. Selanjutnya ada kelebihan penggunaan alat peraga. Yang pertama, menumbuhkan minat belajar peserta didik karena pelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, memperjelas makna bahan pelajaran sehingga peserta didik lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga peserta didik tidak akan mudah bosan. Dan yang terakhir, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Kekurangan penggunaan alat peraga. Yang pertama, mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru. Yang kedua, banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Yang ketiga, perlu kesediaan berkorban secara materi. Slide selanjutnya. Kesimpulan, alat peraga matematika sangat penting untuk digunakan dalam menjelaskan konsep yang pada dasarnya membutuhkan alat peraga supaya siswa dapat memahami dan lebih memahami lagi dengan cara yang tidak membosankan. Alat peraga matematika sangat banyak kegunaannya dan memudahkan proses pengajaran dan juga menguntungkan siswa dan guru. Guru menjadi lebih mudah mengajar dan murid menjadi lebih mudah mengerti. Jadi, alat ini sangat menguntungkan dalam bidang matematika ini. Pada dasarnya, peserta didik belajar melalui yang konkret. Untuk memahami konsep abstrak, anak memerlukan benda-benda konkret atau real sebagai perantara. Selanjutnya, konsep abstrak yang baru dipahami akan mengendap, melekat, dan tahan lama bila ia belajar melalui berbuat dan memahami pengertian, bukan hanya melalui mengingat fakta. Oleh karena itu, fungsi utama dari alat peraga adalah untuk menurunkan keabstrakan dari konsep agar peserta didik mampu menangkap arti sebenarnya konsep tersebut. Dengan melihat, meraba, dan memanipulasi objek atau alat peraga, maka peserta didik mempunyai pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari tentang arti dari suatu konsep. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.